Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu Group Support System. Di sini kami beranggotakan Vero NIM 12, saya Irfan Novandri NIM 66, lalu Irfan dari Sujatmiko NIM 47, lalu Aldi NIM 57, dan Fajar NIM 47. Kami merangkai 10 topik bahasan terkait sistem penunjang keputusan kelompok meliputi pendahuluan atau pengertian, level, tujuan, komponen, software, negotiation support system, jalan pertemuan GDSS, pembangunan dan faktor penentu kesuksesan GDSS, tantangan riset, dan contoh studi kasusnya. Pengertian dari Group Decision Support System atau sistem penunjang keputusan kelompok adalah sistem berdasarkan komputer yang interaktif untuk memudahkan pemecahan masalah tak terstruktur oleh beberapa pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai suatu kelompok. Definisi GDSS bisa berlaku atau diterapkan ke berbagai situasi keputusan kelompok yang meliputi panel review, task force meeting, eksekutif atau dewan, pekerja jarak jauh, dan sebagainya. Juga terdapat 4 nama lain dari GDSS antara lain Computer Supported Cooperative Work, Computerized Collaborative Work Support, dan Electronic Meeting System. Teknologi GDSS dibagi menjadi 3 level. Level pertama yaitu dukungan proses, di mana item yang didukung oleh sistem ini antara lain pengiriman pesan elektronik antara anggota grup, hubungan jaringan ke setiap terminal PC anggota pada anggota grup lain, fasilitator, layar untuk publik, database atau CBIS umum lainnya. Layar untuk publik tersedia di setiap terminal anggota grup, masukan dalam hal pemungutan suara dan ide yang terlindungi untuk meningkatkan partisipasi anggota grup, pengumpulan ide atau pemungutan suara dari setiap anggota grup untuk mendorong partisipasi dan merangsang kreativitas, penyimpulan dan penampilan ide dan opini, satu format untuk agenda yang dapat disetujui oleh grup untuk membantu organisasi pertemuan, dan menampilkan agenda secara kontinu untuk menjaga pertemuan tetap pada jadwalnya. Level 2 yaitu dukungan pengambilan keputusan. Pada level ini, software ditambahi dengan kemampuan dalam pemrosesan dan analisis keputusan dengan fitur antara lain perencanaan dan model keuangan, pohon keputusan, model probabilitas penilaian, model alokasi sumber daya, dan model pertimbangan sosial. Level 3 yaitu aturan penugasan. Pada level ini, suatu software khusus ditambahi dengan aturan penugasan. Misalnya, beberapa aturan dapat menentukan urutan pembicaraan, tanggapan yang sesuai, atau aturan pemungutan suara. Tujuan GDSS adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keefektifan pertemuan-pertemuan terkait pengambilan keputusan, baik dengan mempercepat proses pengambilan keputusan itu atau dengan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Komponen penyusun GSS itu ada 5. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga orang, yang keempat prosedur, yang kelima adalah ruang pertemuan elektronik atau ruang pengambilan keputusan. Hardware sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama PC tunggal, yang kedua PC dan keypad. Keypad itu papan kunci untuk pemungutan suara. Yang ketiga ada ruang keputusan, yang keempat ada GSS yang terdistribusi. Jadi ada beberapa kriteria software buat GSS. Yang pertama, software GSS memiliki fitur yang mendukung perseorangan, grup, proses, dan tugas-tugas khusus. Yang kedua, software GSS untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan memiliki antarmuka user yang mudah digunakan dan fleksibel. Yang ketiga, software menyediakan koleksi umum teks dan pembuatan file grafis, lembar kerja, database, dan permintaan rutin pada terminal perseorangan. Nah, software itu sendiri harus memiliki beberapa fitur wajib. Yang pertama, ringkasan secara numeris dan grafis dari anggota grup, ide-ide, dan berbagai pilihan pada pemungutan suara. Yang kedua, program untuk menghitung bobot alternatif keputusan. Yang terakhir, transmisi teks dan data di antara anggota grup, di antara anggota grup dan fasilitator, dan di antara anggota dan prosesor komputer pusat. Orang di sini yang dimaksud terdiri dari anggota grup dan fasilitator. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk melancarkan operasional dari teknologi GSS itu sendiri. Selanjutnya ada prosedur.
Jadi prosedur dimaksud adalah prosedur-prosedur yang mempermudah orang dalam menggunakan teknologi GSS ini. Prosedur itu sendiri meliputi ada pengoperasian hardware, ada aturan yang berkenaan dengan diskusi verbal di antara anggota, ada juga tahapan atau proses selama pertemuan grup. Yang terakhir dari komponen penyusun GSS ada ruang pertemuan elektronik. Jadi ruangan ini tuh biasanya berbentuk U, dilengkapi dengan meja yang di atasnya ada PC, digunakan buat interaksi antar anggota. Biasanya satu ruangan tuh ada 12-30 PC, dilengkapi juga sama papan tulis, terus ada proyektor dan juga ada LCD-nya sekalian. Ini adalah beberapa contoh software yang digunakan untuk GSS dalam lingkungan pengambilan keputusan. Yang pertama ada software group system dari Ventana Corporation. Yang kedua ada Vision Quest dari Collaborative Technologies Corporation. Yang ketiga ada Team Focus yang dipasarkan oleh IBM pada tahun 1960-an, merupakan versi awal dari group system. Yang keempat ada SAMM, yaitu produk dari Universitas Minnesota. Jadi beberapa software ini didesain untuk menerapkan proses pemikiran dan perasaan manusia sehingga dapat digunakan untuk membuat ide produk, strategi pemasaran, kampanye, promosi merek, judul, slogan, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah negotiation support atau dukungan negosiasi. Mekanisme penyelesaian konflik aspek penting dalam desain GSS. Jika terdapat suatu konflik misalnya, sistem pendukung negosiasi akan mendukung aktivitasnya untuk menemukan solusi-solusi. Di sini pemicunya adalah negosiator berlawanan arah. Misal negosiasi kawan perselisihan karyawan. Lalu jika negosiator sekian mendapat persetujuan, namun mereka akan berbeda dalam menentukan prioritas mana yang akan diambil. Misal alokasi sumber daya atau RAPP cadangan. Bantuan tersedia dalam pengambilan keputusan seperti metode restrukturisasi AI. Metode ini melibatkan case-based reasoning, paket penilaian situasional, argumentasi persuasif, dan prosedur graf tujuan. Kedua, pendekatan rule-based. Metode ini menyediakan nasihat serta strategi restrukturisasi berdasar aturan yang dikembangkan dengan berbagai skenario. Namun, riset lebih lanjut masih diperlukan untuk validasi software NSS dan penilaian dampak ke depan. Berikut adalah jalan alur pertemuan GSS atau Group System Support. Terdapat aktivitas pertama, idea generation. Di sini adalah tahap awal identifikasi masalah-masalah yang akan ditampung terlebih dahulu. Dalam group system toolnya di sini akan memberikan penyatuan pola pikir sehingga output dapat melahirkan 1000 kemungkinan ide. Kedua, idea generation 2 memberikan tanggapan asumsi-asumsi masuk, pendapat-pendapat terkait masalah yang tertampung untuk dicatat ke dalam daftar dengan katalog atau kunci yang relevan. Group system tool di sini dengan beberapa paparan yang relevan dibuatlah 15-50 katalog kunci rincian dari IBS. Ketiga, prioritization, memilih prioritas masalah apa saja yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan segera. Group system tool di sini pengadaan vote untuk memberikan prioritas hal mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Keempat, idea generation 3, penentuan masalah-masalah top 5-10 yang mana memang di sini benar-benar penuh pertimbangan dan yang paling relevan serta bisa diatasi saat itu. Group system tool, beberapa dari argumen atau komentar mereka akan disaring yang paling terbaik dan akan dilakukan perencanaan langkah penanganan masalah dengan berbagai peluang.
1000 ide, satu arah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangunnya GSS dan faktor penentu kesuksesannya. Membangun GSS berbeda dibandingkan dengan mengembangkan aplikasi DSS atau AIS. Implementasi GSS termasuk membangun ruang pengambilan keputusan, mengembangkan software, mengembangkan bermacam-macam prosedur, dan melatih fasilitator. Berikut faktor-faktor penentu kesuksesan suatu GSS. Yang pertama, komitmen organisasi. Yang kedua, dukungan eksekutif, di mana ia diberitahukan informasi yang berkaitan dan ia mau melakukannya. Yang ketiga, dukungan operasi yang menyediakan umpan balik yang cepat. Dan yang keempat, ketersediaan fasilitas yang memperhatikan kenyamanan user dan estetika. Yang kelima, kunjungan lapangan. Ini timbal balik yang mendeteksi kebutuhan orang-orang yang memahami lingkungan EMS. Keenam, komunikasi dan hubungan yang terjalin selama kunjungan lapangan. Penting dalam mengelola tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Literasi cepat dalam perubahan software. Yang ketujuh, kritis dalam memenuhi kebutuhan yang berkembang. Yang delapan, pelatihan untuk orang-orang lapangan. Ini pada masalah teknis, fasilitas, dan level end user. Berikut yang nomor ke-9, transfer kontrol ke orang-orang lapangan. Yang ke-10, evaluasi biaya atau keuntungan, hal krusial dalam mengembangkan EMS pada awal percobaan. Yang 11, fleksibilitas penggunaan software. Hal ini esensial untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan grup yang berkembang. Yang ke-12, perencanaan yang sesuai. Yang ke-13, mempertemukan harapan manajerial. Ini sebagai indikator tertinggi kesuksesan implementasi EMS. 14, antarmuka user yang menggairahkan. Yang tiga terakhir ini faktor yang sangat penting, yaitu anonymity, facilitation atau berupa bantuan-bantuan. Yang terakhir, pemilihan isu yang sesuai. Untuk faktor penentu kesuksesan lebih lanjut dibagi menjadi 3 faktor, yaitu desain, implementation, dan manajemen. Yang pertama, desain, terdapat 4 faktor. Meningkatkan derajat struktur dari keputusan yang tak terstruktur. Yang kedua, menjaga anonymity dari partisipan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melibatkan organisasi dari semua individu dan grup yang berpengaruh, utamanya oleh manajemen puncak, end user, dan departemen IS. Yang keempat, melibatkan pertimbangan ergonomis untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan produktif. Kedua, implementasi terdapat 4 faktor. Menyediakan pelatihan user yang sungguh-sungguh dan layak. Yang kedua, jaminan dukungan manajemen puncak. Yang ketiga, menyediakan fasilitator yang berkualitas. Yang keempat, melakukan beberapa percobaan yang dipandu pengalaman-pengalaman lalu untuk menjamin operasi yang sesuai. Yang ketiga, manajemen, terdapat 3 faktor. Sistem harus dapat diandalkan, harus ada perawatan yang layak, operasi yang berjalan mulus, dan dukungan kualitas. Yang kedua, sistem semakin lama harus semakin baik. Ini untuk memanfaatkan umpan balik dari partisipan dan inovasi bidang hardware dan software. Fasilitas GSS harus terus-menerus meningkatkan diri. Yang keempat, untuk mengimplementasikan faktor sebelumnya, staf GSS perlu mengupdate perkembangan teknologi yang terjadi. Berikut tantangan riset GSS. Riset GSS sendiri adalah bidang riset terbanyak dalam riset akademik. Riset GSS ini ada 2 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, menuliskan semua
variabel dalam studi GSS, dan yang kedua membuat daftar topik-topik riset. Yang pertama, variabel GSS. Pendekatan ini membagi variabel-variabel menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Dan yang kedua, topik riset GSS. Ini ada beberapa isu-isu riset dalam GSS. Yang pertama, desain GSS, desain faktor manusia. Ini misalnya pengaturan uang, layar publik, jalur komunikasi informal. Terus berikutnya desain database, desain interface antarmuka dengan GSS, metodologi desain. Yang kedua, kelayakan GSS. Kapan seharusnya GSS digunakan atau kapan sebaiknya tak digunakan. Kapan GSS lebih dibutuhkan daripada GSS. Terus yang terakhir, memilih desain GSS yang benar. Yang ketiga, faktor-faktor sukses GSS. Untuk ukuran kesuksesan, misal pengurangan konflik dalam grup, derajat konsensus. Yang terakhir, norma grup. Untuk yang kedua, efek dari hardware, software, motivasi user, dan dukungan manajemen puncak pada sukses GSS. Yang keempat, pengaruh GSS. Ini ada 5 tantangan riset ya yang berada dalam pengaruh GSS: pola-pola komunikasi, kepercayaan dalam keputusan, biaya-biaya, level konsensus, dan keputusan user. Dan yang terakhir, pengaturan GSS. Ada beberapa tanggung jawab GSS dalam organisasi, dan yang terakhir, kebutuhan perencanaan GSS. Ya, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan contoh studi kasus GSS dari jurnal yang berjudul Group Decision Support System untuk pemilihan konsentrasi studi mahasiswa menggunakan AHP dan TOPSIS. Nah, di sini penulisnya yaitu Nurul Mega Saraswati, Sri Kusuma Dewi, dan Lisda Iswari. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Ya, selanjutnya dari jurnal yang sudah disebutkan tadi, di sini menggunakan 3 metode GSS. Yang pertama yaitu geometric mean. Nah, di sini dalam geometric mean ini yaitu setiap pengambil keputusan memasukkan nilai prioritas elemen dari kriteria. Lalu yang kedua, analytical hierarchy process atau AHP. Nah, di sini menentukan nilai bobot dari hasil nilai matriks perbandingan berpasangan antara kriteria dari seluruh kelompok pengambilan keputusan yang sudah didapat tadi pada geometric mean. Lalu, yang ketiga di sini yaitu ada TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Nah, di sini itu melakukan perhitungan dalam merekomendasikan pemilihan konsentrasi studi dari nilai bobot yang sudah didapat pada metode nomor 2 tadi, yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP. Ya, lalu di sini yaitu kesimpulan dari jurnal tadi, yaitu yang pertama, Group Support System atau GSS dengan metode Geometric Mean, Analytical Hierarchy Process atau AHP, dan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS dapat digunakan dalam merekomendasikan mahasiswa menentukan pemilihan konsentrasi studi teknik informatika di STMIK Amikom Purwokerto. Dan yang kedua, mahasiswa teknik informatika direkomendasikan untuk mengambil konsentrasi studi dengan urutan terbaik menurut pengetahuan dan keahlian adalah multimedia dan visualisasi, sistem cerdas, dan pemrograman. Ya, di sini yang terakhir yaitu kesimpulan dari GSS atau Group Support System. Nah, di sini yang pertama yaitu kelebihannya. Grup lebih memahami masalah daripada individu.
Lalu yang kedua, grup lebih cepat menangkap kesalahan yang terjadi daripada individu. Lalu yang ketiga, grup memiliki lebih banyak informasi. Yang keempat, anonimitas, pengusiran rasa takut yang menyebabkan keputusan yang lebih baik dari berbagai pengambilan keputusan hierarki. Yang kelima, paralel komunikasi, yaitu menghilangkan memonopoli memberikan peningkatan partisipasi keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kekurangannya. Yang pertama, tekanan sosial agar selalu menyelesaikan diri. Yang kedua, menghabiskan waktu, prosesnya lambat. Yang ketiga, keterbatasan koordinasi, perencanaan pertemuan yang jelek. Yang keempat, kecenderungan anggota untuk mengandalkan saja yang lain dalam mengerjakan tugas. Lalu yang kelima, biaya-biaya infrastruktur untuk menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak atau kamar atau konektivitas jaringan bisa sangat mahal. Ya, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.